Apakah kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mungkin mendengar bagaimana cara mereka merapalkan mantra-mantra untuk menghentikan si awan kelabu? Bahkan ada yang sampai tidak mandi selama berhari-hari, atau melemparkan celana dalam ke atas genting untuk menghentikan hujan tersebut. Bawang merah dan cabai pun bisa jadi perantara jika ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan ke dalam tanah atau media lain sebagainya. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wajamil di kampungku paling keras soal beginian. Katanya itu sama saja tidak menghargai apa-apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tidak tahu diri lah. Ups. Kupikir sudah sangat sensitif jika kita sudah membicarakan pasal beginian. Apalagi jika kutulis itu di media sosial. Wah, pasti komentar para netizen akan bertentangan kecepatan kuda. Contohnya saja, hal kecil saat ku komentari suatu penampilan idola netizen yang jasnya hanya miring sedikit. Komentar tanggapan justru bukan ku dapat dari idola tersebut, tapi malahan dari para penggemar fanatik yang rela membela mati-matian sampai siap perang kata-kata melawan segala. Bahkan pergeseran kekuatan politik pun bisa terjadi karena ulah netizen. Ku yakin berita ini viral pasti karena komentar-komentar para netizen tersebut. Andai para netizen diberi batasan untuk membagikan suatu hal atau mengomentari sesuatu, pasti tidak akan seheboh ini. Aha, aku ingat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di kampungku terjadi kemarau panjang. Masyarakat desa sudah mulai kegelisahan. Persediaan makanan sudah mulai menipis. Sawah dan ladang pun kekeringan. Kata nenekku, biasanya suka ada upacara ritual jika keadaan tetap menggelisahkan seperti ini. Penduduk di sana mayoritas petani. Mereka sangat menggantungkan kebutuhan mereka pada hasil tani tersebut. Kalian bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika hasil panen mereka selalu gagal, sementara kebutuhan untuk hidup harus dicukupi. Sejak dulu upacara ritual selalu menghadirkan boneka Cing Cowong. Harus ada boneka itu yang jadi perantara memanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur desa ini. Rantasi yang gagal mengajak penduduk desa mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain yang didapatnya lewat petunjuk. Tirakat tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk tersebut, upacara ritual harus menghadirkan boneka Cing Cowong. Ya, aku ingat lagi. Dulu aku pernah melihat upacara itu saat umurku masih kecil. Waktu itu aku tidak terlalu mengerti apa-apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu bagi anak-anak seumuran diriku, boneka Cing Cowong itu tampak sangat menyeramkan. Aku pernah dikejar-kejar oleh boneka itu. Ya, asal kau tahu ya, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya saat menyaksikan upacara ritual tersebut. Cing Cowong, bil guna bil Melayu, syalalala lembut, lembut teang dani,
Aya panganten anyar, aya panganten anyar, lili lili pring. Begitulah sepenggalan mantra yang dinyanyikan oleh sinden saat upacara ritual. Para penabuh alat memainkan alat musik mereka. Ada yang memukul buyung dengan hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada pula yang memukul bokor dengan kuningan yang terbuat dari 2 ruas kayu. Aku dan kakakku diam-diam menikmati acara ritual tersebut. Alunan irama yang terbuat oleh pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, dan gerakan sekecil apapun terasa sangat menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa mempengaruhi kesehatan juga loh kawan. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran pun bisa menjadi lebih tenang. Rasa sakit pun bisa berkurang. Energi di dalam tubuh pun bisa tersalurkan. Menurut kalian, apa yang paling berpengaruh saat mendengarkan musik? Bagiku adalah alunan irama dalam musik tersebut. Apapun musiknya, bagi kakakku, orang-orang bisa nge-trance loh jika main musik. Asyik bukan? Musik dalam ritual pun sangat menarik. Ada perasaan lain. Berasa berada di dunia yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang menjadi punduh waktu itu sedang berada di tengah halaman. Ia memangku boneka cincowong memasuki area ritual berlangsung. Di sana sudah tergelar sesajen, paruh kuya lengkap dengan kemenyan, telur asin, gula batu, cerutu, kembang rampe 7 warna, dan hal-hal lain yang tak bisa kuingat semuanya. Beginilah kira-kira gerakan Ibu Nawita saat memasuki area ritual itu. Ia memangku boneka cincowong, melompati anak buah tangga taraje yang terbuat dari bambu. Celah di antara anak tangga ini memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ia didampingi oleh kedua asistennya. Ia berjalan dari arah sebelah sini dan sampai ujung sebelah sana. Ia bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka cincowong ke arah cermin. Boneka cincowong juga harus disisir supaya rapi rambutnya. Lihat. Sabuk boneka ini dipegangi oleh kedua asistennya dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Bidadari lagi teka, jak rujak ranti kami junjung kami loko, pajuro temu bumi ring mani loko. Sinden sudah selesai menyanyikan lagu. Cincowong pun mulai bergerak-gerak. Semakin lama, semakin tidak karuan. Aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden jadi terheran. Konon katanya ini adalah saat dimana roh leluhur sedang memasuki boneka cincowong. Aku tidak percaya. Mana bisa masuk begitu? Lalu aku apa? Gimana? Apa yang kalian bilang? Oh. Tidak. Bukannya aku tidak menghargai adat apapun. Waktu itu aku masih kecil.
tidak tahu menahu soal hal-hal macam itu. Ya namanya juga anak kecil toh. Bagiku itu tidak masuk akal di pikiran. Sekarang? Gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo Aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng komat kamit. Cing cowong, mau cing cowong, hulu canting awak bubu. Cing cowong, kepala canting badan bubu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Aku langsung mendekati ke arah kakakku. Kakak, tolong. Nenek, tolong. Lihatlah boneka cincawong itu menyeringai. Matanya seperti hidup. Aku bisa mendengar dia mendesis kepadaku. Kamu bocah, berani-beraninya mengolok-olok diriku. Aku komat kamit meminta bantuan kepada nenek. Nek, tolong. Nenek, tolong. Nenek yang berada di teras halaman seketika mendekati diriku. Apa yang kamu bicarakan tadi? Jangan begitu, nak. Percayalah. Dan jangan pula kamu mengolok-olok boneka cincong. Tapi, iya, ampun, Nek, ampun. Tolong, jauhkanlah dia dari diriku. Ampun, Nek, ya ampun. Aku percaya, Nek. Ampun, cincong. Ibu Nawita dan para asistennya pun memegangi boneka cincong tersebut. Kepala boneka cincong itu dilukiskan oleh kepala boneka cincong itu dirias dengan lukisan, diberi baju, dan tubuhnya disamperi oleh bambu. Lehernya pun diberikan kalung Kamboja. Malah suasana malam hari itu terasa sangat mistis. Aku merasa boneka ini semakin menyeramkan jika terus bergerak-gerak. Upacara diakhiri oleh siraman bunga Kamboja yang dicampur dengan air dan dicipratkan ke arah penonton. Hujan. Untunglah waktu itu aku masih bisa ditolong oleh Ibu Nawita. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika terus dikejar-kejar oleh boneka cincong itu. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok sesuatu yang sudah menjadi adat setempat atau hal-hal lain yang tidak masuk akal bagiku. Ya, memang benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Tapi masih ada makhluk lain, dunia lain yang tak kasat oleh mata kita, tapi masih sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.